Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @agilrsaputra. Kisah yang berjudul Legenda Hantu Desa Marni Wongso. Dan untuk kali ini kita masuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan di follow juga akun Twitternya penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit tempat Lek Sukri dirawat. Buru-buru mereka berjalan ke lobi dan bertanya kepada suster yang berjaga. "Permisi, pasien atas nama Sukirman ada di kamar mana ya, Mbak?" tanya Ustadz Sukar kepada petugas jaga. "Bapak Sukirman ya? Sebentar ya, Pak," jawab suster seraya membuka berkas dan mencari. "Oh itu Pak, di bangsal Kamboja nomor 13, baru masuk kemarin kan? Pokoknya yang di depan pintunya ada polisinya," kata suster yang tentu seketika membuat mereka semua sedikit terkejut. "Nggih Mbak, laras baru kemarin dia masuk," jawab Nyoto yang segera ditanya kembali oleh suster itu. Sebentar, maaf, panjenengan ini siapanya ya? Polisi kah?" kata suster. "Tidak Mbak, kita ini tetangganya," sambar Mas Panggi. "Oh, sepertinya tidak boleh dijenguk. Tapi coba saja Ding, bilang sama Pak Polisi yang berjaga di sana," kata suster lagi kepada mereka. Tanpa menanggapi kata terakhir dari suster jaga itu, mereka pun berjalan begitu saja sesuai dengan petunjuk menuju bangsal Kamboja nomor 13. Dan benar saja, sesampainya mereka di sana memang tampak dua orang berambut cepak tengah duduk-duduk di depan pintu bangsal itu. Mereka segera mendekat ke pintu bangsal. Dan sesuai yang diperkirakan, dua orang itu segera berdiri mencegah mereka untuk masuk ke dalam. "Maaf, ada kepentingan apa? Pasien di dalam adalah tersangka yang sedang dalam pengawasan kami," ucap salah satu polisi yang berjaga itu. "Nyuwun sewu, kami semua adalah tetangganya," jawab Ustadz Sukar dengan lembut, yang malah langsung ditimpal oleh Mas Panggi. "Tersangka? Orang kesurupan sekarang bisa masuk penjara?" kata Mas Panggi ketus dan sedikit meninggi. "Maaf, tapi ini sudah perintah dari atasan. Pasien ini tidak boleh dijenguk," jawab polisi itu seraya menatap Mas Panggi. Sudah, kita pulang saja," kata Nyoto seraya menepuk dada Mas Panggi yang wajahnya sudah memerah. Kedatangan mereka ke rumah sakit itu nyatanya sia-sia. Mereka yang tidak diperbolehkan untuk masuk itu pun segera berlalu pergi meninggalkan tempat itu. "Hati-hati Pak, jangan lupa borgolnya didobel. Kalau ngamuk tidak cukup 2 orang loh untuk mengatasinya," ucap Mas Panggi dengan sangat songong sebelum berjalan pergi meninggalkan bangsal itu. Kasihan Lek Sukri, orangnya marah saja tidak bisa, sekarang malah mau dipenjara karena tindakan yang sebenarnya di luar kendalinya, kata Mas Panggi saat mereka semua sudah sampai di tempat parkir. "Ya begitulah Mas, namanya hukum. Mau bagaimanapun, menurut hukum tetap Lek Sukri yang salah. Lawong yang melakukan saja ya tangannya sendiri," terang Ustadz Sukar kepada Mas Panggi seraya mereka naik ke atas bak mobil. Dan mereka pun kembali berkendara menuju arah pulang. Hingga setelah berpuluh menit berlalu, akhirnya sampailah mereka di desanya. Mereka semua turun tepat di depan rumah Pak Carik. Tampak di sana Pak Carik dan Pak Lurah sudah berdiri menyambut. Yang mana tidak lama setelah itu, Pak Lurah langsung bertanya, warta baik apa yang mereka bawa. "Tenang Mas Lurah, aman, kita sudah mendapatkan solusinya," kata Mas Panggi seraya memperlihatkan bungkusan kafan berisi paku itu kepada Pak Lurah. "Yang jelas, untuk 3 hari ke depan, saya bersama kawan-kawan jangan diganggu dulu," kata Ustadz Sukar kini dengan mantap. Bagaimana dengan Lek Sukri? Coba tanya Pak Lurah, kalau bisa membantu," salah Bejo beberapa saat setelah itu. "Memang bagaimana keadaan di Sukri sekarang?" tangga Pak Lurah mempertanyakan. Bukan masalah itu Mas Lurah, tapi masalahnya
Lek Sukri sekarang akan masuk penjara gara-gara itu, kata Lek Kantong mencoba menjelaskan. Hingga pembicaraan pun dilanjut di dalam rumah Pak Carik, yang mana pada akhirnya sedikit mendapat kelegaan karena Pak Lurah yang berjanji akan berusaha mengatasi itu. Walah, tidak apa-apa, semoga saja belum sampai Polres. Kalau orang-orang Polsek sini, saya kenal semua. Nanti saya yang akan memberi penjelasan di kantor, kata Pak Lurah yang sedikit membuat mereka lega. Singkat cerita, sore pun sudah menjelang. Seiring dengan matahari yang kian tenggelam, bersama dengan orang-orang terpilih itu yang sudah tampak menunggu di rumahnya masing-masing. Apa yang mereka tunggu adalah serangan sawan itu, yang katanya sudah hilang sejak tadi di rumah Pak Purbo. Dan benar saja, saat azan maghrib berkumandang, Nyoto, Lek Kantong, Bejo, Pak Gugat dan Ustadz Sukar tidak lagi merasakan malah itu. Bersamaan dengan itu, Mas Panggi tengah berjalan menuju rumah Ustadz Sukar. Pakaiannya klimis, rapi, dengan sarung dan baju koko. Nyatanya ia juga ingin membuktikan apa yang diujarkan oleh Pak Purbo yang tadi. Bagaimana Ustadz? Kata Mas Panggi setelah sampai di rumah Ustadz Sukar. Ia masuk begitu saja dan melihat Pak Kaum itu sedang duduk di ruang tamunya. Ucap Ustadz Sukar sedikit terkejut. Bagaimana? Apa yang sekarang dirasakan? Tanya Mas Panggi kembali. Ustadz Sukar sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya, yang mana segera dibalas oleh Mas Panggi dengan mengajaknya pergi ke masjid. Apakah tidak melihat saya sudah memakai sarung begini Ustadz? Ayo kita sholat maghrib di masjid. Kelakar Mas Panggi kepada orang yang terlihat lebih beragama darinya itu. Mas Panggi dan Ustadz Sukar pun berjalan menuju masjid untuk menjalankan sholat maghrib. Di sana mereka juga bertemu dengan yang lain, yaitu Lek Kantong, Nyoto, Bejo dan Pak Gugat. Selesai sholat maghrib, mereka terlihat duduk di teras masjid. Sembari menunggu isya tiba, orang-orang terpilih itu tampak berbincang. Bagaimana? Kalian sudah mengerti aturan cara puasa muti kan? Tanya Ustadz Sukar di perbincangan itu. Sudah Ustadz, yang penting sahur dan bukanya serba tawar dan putih kan? Jawab Bejo. Tapi jangan lupa lo, habis buka kita tetap harus muti, sela Pak Gugat saat itu. Iya betul, kalau itu sih sebenarnya enteng. Tapi buat saya yang berat itu, tidak boleh ngopi sama ngerokok itu loh. Tanggap Nyoto sedikit tertawa sambil mengeluarkan sobekan halaman buku primbon dari sakunya yang berisi tata cara melaksanakan puasa muti itu. Mereka pun terus berbincang, tapi untuk kali ini orang-orang terpilih itu terlihat mulai bisa menertawakan semua ini. Menertawakan beban satu desa yang harus mereka pikul itu. Terlepas dari semua kemalangan yang berbulan-bulan ini terjadi, tapi setidaknya harapan sudah mulai muncul. Meski belum bisa dipastikan sepenuhnya, tapi setidaknya mereka sudah mempunyai cara yang tidak serampangan untuk menghentikan pagebluk yang konon sudah datang ini. Apakah kalian semua sadar kalau selama ini kita semua hanya berpegang kepada iman dan kengeyelan saja? Kelakar Nyoto yang langsung diiyakan oleh yang lain. Hingga tidak terasa isya menjelang, mereka pun menjalankan sholat bersama, dan setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai ketemu 3 hari lagi, di hari penghakiman ya, canda Mas Panggi saat orang-orang terpilih itu keluar dari halaman masjid dan hendak pulang ke rumahnya. Mereka yang sudah terlalu berilusi mencium aroma-aroma kemenangan itu pun berjalan pulang dengan wajah-wajah lega, tanpa mereka semua sadari bahwa teror masih akan berlanjut di malam ini. Jadi puasa muti Mas? Nyoto yang baru saja sampai di rumah langsung disambut oleh istrinya dengan pertanyaan itu. Ya jadilah, sudah perintah Pak Purbo seperti itu, jawab Nyoto seraya melepas baju muslimnya dan hendak menggantinya dengan kaos oblong. Itu saya sudah masak bebek kesukaanmu Mas, untuk penutup. Besok jenengan kan sudah mulai puasa, kata istri Nyoto, yang tentu langsung disambut riang gembira olehnya. Malam itu Nyoto, anak dan istrinya pun makan bersama di satu meja, yang mana itu cukup mengendorkan suasana bulan-bulan terakhir ini yang terasa tegang, kaku, dan kurang kebersamaan, karena Nyoto yang belakangan ini memang lebih disibukkan oleh kejadian-kejadian yang menimpa desa ini. Namun di sela kehangatan di atas meja makan itu, sebenarnya ada keanehan yang tidak Nyoto dan istrinya sadari, yaitu dengan Sasongko,
Anaknya yang waktu itu tampak lebih pendiam di saat ayah dan ibunya terlihat banyak berbincang. Sasongko terlihat sangat lahap dan terhitung sudah 3 kali ia mengambil nasi. Walah, mentang-mentang lauknya cocok, makanya nambah-nambah terus, ucap Nyoto kepada anaknya yang hanya ditanggapi dengan gumangan kecil. Hingga makan pun selesai, dan lagi-lagi Sasongko menunjukkan hal yang tidak biasa. Itu terlihat dari Sasongko yang masuk begitu saja ke dalam kamarnya, meninggalkan meja makan itu, tanpa satu kata pun terucap dari mulutnya. Kenapa sih anak itu? Tanya Nyoto kepada Surti istrinya, beberapa saat setelah Sasongko masuk ke dalam kamarnya. Tidak tahu ya Pak, namanya juga anak bocah, jawab sang istri yang mewajarkan hal tersebut. Singkat cerita, berpuluh menit berlalu, Surti sang istri sudah ada di dalam kamarnya. Sepertinya ia sudah tidur terlebih dahulu, tapi beda halnya dengan Nyoto yang kini tampak berduduk santai di ruang tamu, seraya menghisap rokoknya. Semoga saja semua bisa diakhiri, batin Nyoto, kala itu sambil memandang keluar jendela rumahnya yang tirainya sedikit tersingkap. Menit demi menit berlalu, seiring dengan beberapa linting tembakau yang Nyoto hisap saat itu, bersama lamunannya yang terpecah oleh sesuatu yang tiba-tiba saja berada di balik jendelanya. Apa itu? Astagfirullah, batin Nyoto sedikit terperajat melihat seperti ada sosok samar di balik jendela rumahnya itu. Namun belum sampai ia mencermati, secara tiba-tiba juga sosok samar itu menghilang begitu saja. Apa aku salah lihat? Batin Nyoto yang kini mendekat dan menyingkap tirai jendelanya itu lebih lebar. Namun setelah ia benar-benar mendekat, nyatanya tidak ada yang Nyoto lihat selain kegelapan di halaman depan rumahnya. Wah, memang sudah tidak normal mata ini, kata Nyoto lirih seraya hendak berbalik untuk duduk kembali. Namun seketika ia dibuat terkejut saat melihat Sasongko anaknya sudah berdiri di belakangnya. Astagfirullah, jantung bapak arep copot, kata Nyoto melihat anaknya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang kursi yang hendak didudukinya itu. Sasongko berdiri aneh, tanpa ekspresi, menatap kosong ke arah jendela. Panggil Nyoto mendekat seraya melambaikan tangannya di depan wajah anaknya itu. Wah, kelindur Caiki, ucapnya. Ia pun hendak menuntun anaknya itu kembali ke kamarnya, dirangkulnya pundak Sasongko. Namun ketika ia hendak membalikan tubuhnya, tiba-tiba suara tawa terdengar dari arah belakang. Ya, sepertinya dari arah jendela. Waduh, ucap Nyoto yang langkahnya terhenti. Dengan sedikit ragu, ia pun meraih tasbih dari dalam saku celananya dan segera berbalik tanpa abah. Sentaknya seraya menghadap ke arah jendela ruang tamunya itu. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di baliknya. Nyoto pun berjalan mendekati jendela, membiarkan anaknya yang masih berdiri mematung di belakangnya, dan tiba-tiba muncullah lelembut itu dengan pekik tawanya di balik jendela, membuat Nyoto yang terkejut seketika berbalik dan ingin berlari. Namun sekali lagi langkahnya terhenti ketika ternyata Marni Wongso kini sudah berpindah menghadang di depannya. Sasongko, anaknya yang harusnya berdiri di situ, juga tidak lagi dilihatnya. Berganti dengan lelembut itu yang sekarang celuluk membungkuk mengamati Nyoto dengan tatapan tajam. Jantung Nyoto terasa berhenti. Matanya mau tidak mau harus menyaksikan pura rupa dari Marni Wongso untuk kesekian kalinya. Dengan nafas terengah, Nyoto menatap lelembut itu dari atas hingga bawah, yang untuk kali ini dengan samar namun gamblang ia melihat wujud kaki dari Marni Wongso itu yang terlihat seperti binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terangnya keluh. Seberapa sering pun dia melihat itu, tetap saja rasa takutnya selalu tidak terbendung. Sampai akhirnya, entah bagaimana dan setelah berapa lama itu bertahan, Nyoto pun kala itu maju begitu saja. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mengepalkan tangannya dan menghantam wujud Marni Wongso itu dengan sekuat tenaga. Allahu Akbar, teriaknya seraya menghantam ke arah lelembut itu. Namun bersamaan dengan itu, rupa wujud Marni Wongso seketika berubah menjadi anaknya, yang mana sayangnya itu sudah terlambat. Pukulan terlanjur sampai tepat di perut Sasongko yang kini terhuyung jatuh ke lantai. Ya Allah, ucap Nyoto yang segera sadar di tengah kebingungan itu. Sasongko terdengar mengerang kesakitan dan agak sulit bernafas.
Suasana pun seketika berubah menjadi agak panik. Tampak Nyoto yang kini terlihat mengangkat dan mengguncang-guncangkan badan anaknya itu untuk membantunya agar kembali mudah bernapas. Aduh leh, ucap Nyoto panik seraya mengguncang tubuh anaknya, hingga membuat Surti sang istri terbangun karena mendengar kegaduhan itu. Astagfirullah, ucap istrinya saat keluar dari kamar dan bergegas menghampiri setelah melihat itu. Kenapa ini mas, kenapa? Kata sang istri yang kini ikut panik. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian ketika Sasongko telah teratasi, barulah di sini Nyoto mengatakan kepada istrinya apa yang terjadi tadi, di mana ia sama sekali tidak bermaksud menyerang anaknya itu. Saya tidak tahu bu, saya benar-benar tidak tahu, kata Nyoto di sela penjelasannya. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, sesuatu yang sama ternyata juga terjadi kepada orang-orang terpilih itu. Seperti yang terjadi kepada Nyoto, mereka semua juga didatangi oleh Marni Wongso yang mengejawantahkan dirinya berubah menjelma menjadi orang-orang terdekatnya masing-masing. Kejadian itu terus berulang setiap malamnya selama 3 hari, sampai di malam terakhir selesainya puasa muti yang mereka lakukan itu. Walau terasa hampir gila dibuatnya, hari-hari itu akhirnya terlewati juga oleh mereka. Puasa muti yang diperintahkan oleh Pak Purbo kepada para orang-orang terpilih telah selesai. Meski dengan payah, akhirnya mereka bisa melewatinya. Kini pagi itu, tampak mereka semua tengah berkumpul di rumah Nyoto untuk mendiskusikan apa yang selanjutnya harus dilakukan setelah ini. Hari ini kita sowan lagi ke tempat Pak Purbo ya, minta petunjuk apa yang harus kita lakukan nanti malam, ungkap Nyoto dalam pertemuan itu. Membawa mobil Pak Carik lagi nih, tanya Mas Panggi. Iya, saya tadi pagi-pagi sudah izin Pak Carik, siang ini mobilnya tidak dipakai, jawab Nyoto. Alhamdulillah, semoga saja ini segera berakhir, sela Pak Gugat dalam pembicaraan itu. Namun baru beberapa detik saja mereka mengecap, tiba-tiba Pak Carik datang dengan wajah gugup. Ia masuk tanpa mengetuk pintu dan langsung berkata, Lek Sukri meninggal, kata Pak Carik langsung tanpa sempat duduk. Tanggap mereka terperajat. Baru saja saudaranya datang ke rumah memberikan kabar itu, kata Pak Carik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap mereka semua. Duh, terus mau dimakamkan di mana? Tanya Ustadz Sukar. Di sini Kang, ini jenazah sedang menuju kemari bersama keluarganya. Sekarang kita wartakan saja kepada orang-orang. Ada yang menyiapkan kuburan dan sebagian ikut saya mempersiapkan tenda, tugas Pak Carik. Mereka segera bergegas menjalankan tugasnya masing-masing. Kemalangan sudah tersiar, dan dalam waktu singkat, depan rumah Lek Sukri sudah dipenuhi oleh warga. Di depan rumah Lek Sukri, ekspresi orang-orang terlihat datar, seperti tidak terkejut dengan warta kematian ini. Tanpa banyak bicara, mereka sibuk mendirikan tenda yang sudah berbulan-bulan lamanya tidak sempat istirahat. Selama ini tenda itu seperti hanya berpindah ke satu rumah ke rumah yang lain. Mas Panggi tampak berdiri gelisah, menunggu teman-temannya di depan rumah Lek Sukri, hingga Bejo pun datang menghampiri. Yang lain pada kemana? Tanya Mas Panggi kepada Bejo. Sedang mengambil mobil di rumah Pak Carik, Kang. Tadi kata Mas Nyoto setelah jenazah sampai di sini, kita tetap harus ke rumah Pak Purbo, Kang. Tadi Ustadz Sukar juga sudah bicara dengan Pak Carik, terang Bejo. Tidak lama setelah itu mobil ambulan pun datang dengan sirene yang segera mengurai suasana di depan rumah itu, menandakan bahwa jenazah Lek Sukri sudah tiba. Mas Panggi dan Bejo yang lebih dulu berada di situ tampak berdiri terpaku, seakan tidak percaya dengan apa yang ada di depannya itu, sampai istri Lek Sukri datang menghampiri mereka berdua dan memberikan sebuah kunci. Tolong mas, bukakan pintu, ucap istri Lek Sukri sambil memberikan kunci rumahnya. Dengan matanya yang sembab seraya menggendong si kecil Anjan. Iya mbak, jawab Mas Panggi dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Tidak selang beberapa lama, Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, dan Pak Gugat pun datang membawa mobil Pak Carik. Mereka yang langsung turun, segera masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan. Bersamaan dengan jenazah Lek Sukri yang sudah dikafani, kini dibawa masuk dan dibaringkan. Apakah sudah disolatkan? Tanya Ustadz Sukar kepada seseorang petugas yang mengantarkan jenazah. Sudah kita solatkan Pak, tadi sebelum dibawa ke sini,
jawab perawat itu dengan sedikit gugup. Rombongan ibu-ibu pun datang dan masuk ke dalam rumah. Tampak juga para istri-istri dari orang-orang terpilih itu yang ikut bersama rombongan itu. Itu di belakang, kata Nyoto kepada istrinya dan para ibu-ibu itu untuk segera menemui istri Lek Sukri yang berada di dalam. Suasana yang lengang pun seketika menjadi pecah. Kedatangan para ibu-ibu itu tampaknya membuat kesedihan menjadi tumpah. Cobaan kok begitu berat seperti ini toh ya Allah, teriak istri Lek Sukri yang kini histeris. Sing sabar ya mbak, yang sabar. Kalimat itulah yang terus terdengar berulang di rumah itu. Sementara itu, Nyoto, Mas Panggi, Ustadz Sukar, Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo tampak masih berdiri di depan jenazah Lek Sukri. Wajahnya terlihat tegang dan gelisah. Ayo, mau bagaimana ini sekarang? Menunggu pemakaman atau bagaimana? Ucap Mas Panggi pelan. Kita berangkat saja. Kalau menunggu pasti lama. Pokoknya, sampai sana kita minta petunjuk dan langsung pulang. Tukas Nyoto bersamaan dengan kedatangan Pak Carik yang langsung berkata kepada mereka untuk segera berangkat. Cepat, kalian berangkat saja. Yang di sini biar saya nanti yang mengurus, kata Pak Carik kepada orang-orang terpilih itu. Dan berangkatlah mereka ke rumah Pak Purbo saat itu juga, dengan sedikit terburu, dengan wajah-wajah yang tampak tegang gelisah. Ada-ada saja, kata Mas Panggi yang berada dalam kemudi, berdampingan dengan Ustadz Sukar di kursi depan mobil bak terbuka itu. Tenang mas, pelan-pelan saja, yang penting kita sampai ke tujuan, kata Ustadz Sukar. Iya Pak Kaum, jawab Mas Panggi seraya sedikit menurunkan kecepatannya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Pak Purbo. Tampak di teras depan rumahnya Pak Purbo sudah duduk menyambut bersama anaknya. Sepertinya beliau memang sudah menunggu kedatangan orang-orang terpilih itu. Nyoto langsung melompat turun dan menghampiri pria tua itu, diikuti oleh yang lain. Sukri tidak tertolong Pak. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Nyoto begitu bertemu dengan Pak Purbo. Sukri yang di rumah sakit. Sudah, sini kalian masuk dulu, kata Pak Purbo seraya dituntun masuk oleh anak perempuannya. Iya Pak, Sukri yang kemarin kritis di rumah sakit meninggal tadi pagi, tandas Nyoto kembali. Pak Purbo sejenak terdiam mendengar warta itu. Duh, kata beliau sambil menggelengkan kepalanya dan setelah itu berkata, ya sudah, langsung saja. Tanggap Pak Purbo yang mulai memperlihatkan 6 buah keris yang tertata di atas meja sampingnya. Iki, ucapnya seraya memberikan satu persatu keris itu kepada Nyoto, Ustadz Sukar, Mas Panggi, Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo. Untuk apa ini Pak? Tanya Nyoto mewakili mereka yang belum mengerti. Untuk berjaga-jaga saja. Insya Allah sekarang kalian semua sudah kuat memiliki pusaka itu, jawab Pak Purbo yang berlanjut menjelaskan apa yang harus mereka lakukan nanti. Satu fakta tidak baik dilontarkan oleh Pak Purbo. Beliau berkata Marni Wongso sudah terlalu kuat dan akan sangat sulit untuk dimusnahkan. Terus bagaimana ini Pak? Tanya mereka serentak. Tenang, walaupun dia tidak bisa musnah, tapi saya yakin lelembut itu bisa ditundukkan, jawab Pak Purbo sedikit menenangkan mereka. Dok, ambilkan bungkusan yang berada di belakang rumah, pinta Pak Purbo memanggil anaknya. Sebuah tas hitam dibawa oleh anak Pak Purbo itu, yang mana langsung diletakkan di atas meja, membuat mereka semakin bertanya-tanya. Ini untuk Nyoto, kata Pak Purbo seraya mengambil bungkusan plastik dari tas hitam itu dan melemparkannya ke arah Nyoto, yang mana bungkusan itu berisi garam kasar. Seketika Nyoto langsung mengerti bahwa ini adalah garam yang nanti akan mengisi bejana keramat peninggalan ayahnya itu. Setelah itu Pak Purbo kembali mengeluarkan sesuatu dari tas hitam itu, bersamaan dengan bau wangi kasturi yang seketika menyerbak ke seluruh ruangan. Sesuatu itu adalah sebuah tasbih kayu, yang mana langsung diberikan kepada Ustadz Sukar, sembari beliau berpesan. Ini untuk sampean yang paling pintar mengaji. Jangan takut, jangan berhenti berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sampean adalah benteng terakhir untuk teman-temanmu ini. Kalau sampean limbung, semuanya pasti akan jatuh, pesan Pak Purbo kepada Ustadz Sukar. Enggak Pak. Pokoknya, sami'na wa atona, jawab Ustadz Sukar sedikit menundukkan kepalanya. Satu barang lagi kembali keluar dari tas Pak Purbo,
sebuah palu dan gagang kuningan berbentuk naga. Kepada siapa lagi barang itu diberikan kalau bukan ke Mas Panggi sebagai gong pemegang paku besi itu. "Ini nanti untuk menancapkan paku di pohon terembesi itu," kata Pak Purbo yang memberikan barang itu kepada Mas Panggi, seraya sedikit berpesan. "Masih berani toh? Pokoknya tetap memberontak. Ilmu ngeyelmu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini," ungkap Pak Purbo yang langsung dijawab Mas Panggi dengan tegas. "Masih Pak, saya masih selalu berani," tugas Mas Panggi dengan serius. Setelah itu 3 barang dengan wujud yang sama dikeluarkan lagi oleh Pak Purbo, yang mana barang itu pastinya akan diberikan kepada Lek Kantong, Pak Gugat, dan Bejo. Barang itu adalah 3 tali kafan yang sudah lusuh, yang mana sebelum diberikan kepada Lek Kantong, Pak Gugat, dan Bejo, tali itu terlebih dahulu diletakkan di atas meja. "Tangi," ucap Pak Purbo tiba-tiba seraya menepuk keras paha kanannya, yang mana beberapa detik setelahnya mereka dibuat terkejut dengan tali kafan itu yang tiba saja berdiri seperti ular. "Allahu Akbar," ucap Pak Gugat pelan sedikit memundurkan kursinya. Begitu juga dengan yang lain yang tampak keheranan dengan apa yang terlihat di depannya kini. "Ambil satu-satu," perintah Pak Purbo kepada Bejo, Lek Kantong, dan Pak Gugat. Yang mana tidak lama setelah itu, meski dengan sedikit ragu dan takut, pelan-pelan mereka mengambil 3 tali kafan yang masih berdiri itu. Dan Pak Purbo pun berpesan agar nanti tali-tali itu dikubur di bawah pohon terembesi, tepat setelah paku tertancap. "Nanti tali-tali itu ditanam di bawah pohon terembesi itu ya, langsung setelah paku tertancap," pesan Pak Purbo kepada Lek Kantong, Pak Gugat, dan Bejo. "Nggih," jawab mereka bertiga singkat. "Lantas, ini nanti kami harus bagaimana Pak?" tanya Ustadz Sukar kepada Pak Purbo beberapa saat setelah itu. "Oh ya, ini nanti menurut penglihatan saya, Maharni Wongso akan mengantar satu kematian lagi. Nah, tugas kalian adalah mencegahnya. Malam ini kalian bersiaga di tengah-tengah desa. Begitu suara itu muncul, kejarlah sampai ketemu. Lewat benda pusaka yang sudah saya berikan, kalian semua akan melihat dedemit itu dengan lebih jelas," kata Pak Purbo yang mana beliau kembali melanjutkan penjelasannya. "Kejarlah, kalau perlu kalian maki-maki, seraya itu lemparilah dia dengan garam yang saya berikan ke Nyoto ini. Marni Wongso yang takut pasti akan kembali ke pohon terembesi itu. Barulah setelah itu paku segera ditancapkan dan diakhiri dengan dikuburkannya tali-tali kafan itu. Dan satu lagi yang tidak boleh terlewat, yaitu bacalah ayat kursi. Jangan berhenti sebelum paku sudah benar-benar tertancap. Paham kan?" Jelas Pak Purbo sambil menoleh ke arah Ustadz Sukar di akhir penjelasannya. Anak Pak Purbo keluar membawa minuman, yang mana itu sedikit memecah semua keseriusan ini. "Mangga, diminum dulu. Tenang saja, itu tidak saya kasih apa-apa," ucap Pak Purbo tersenyum setelah cangkir-cangkir minuman yang dibawa anaknya diletakkan di atas meja. Ada satu orang di antara mereka yang terlihat tidak biasa, yaitu Bejo, yang sedari awal selalu mencuri-curi pandang terhadap anak bungsu Pak Purbo. Pak Purbo yang tampaknya mengetahui itu, tanpa tedeng aling-aling pun segera menyambar terhadap Bejo tentunya. Cak Bagus," sentak Pak Purbo sembari tersenyum kepada Bejo yang sedikit terkejut. "Kalau mau jadi menantuku, syaratnya mudah kok. Harus khatam Quran dan mau tinggal di sini," kata Pak Purbo membuat Bejo semakin terkejut dan tersipu malu. "Walah Jojo," kata Mas Panggi yang berada di sampingnya sambil menyikut pelan tubuh Bejo. Pak Purbo terpingkal dan berkata, "Anakku itu ada 3 perempuan semua, yang 2 sudah menikah dan ikut suaminya. Tinggal si bungsu ini yang memang sengaja saya tahan untuk teman bapaknya yang sudah tua ini, karena istri saya juga sudah meninggal mendahului saya," kata Pak Purbo yang sepertinya mulai kemana-mana. "Itu Jo, sudah lampu hijau, sekarang nabung sambil ngaji, biar segera khatam Quran," goda Lek Kantong pada Bejo. "Apa sih Lek?" tanggap Bejo yang mukanya mulai memerah. "Nah itu, saya tidak bisa kamu bohongi. Lagi pula, jodoh siapa yang tahu. Kalau saya sih tidak mencari yang macam-macam. Tidak perlu kaya, tidak perlu dari keluarga terhormat. Yang penting agamanya taat dan mau bekerja keras. Bagaimana? Berani?"
Sambar Pak Purbo lagi yang semakin membuat Bejo menjadi salah tingkah. Baru memuji dalam hati saja langsung ketahuan. Batin Bejo tersenyum canggung. Suasana pun kini mencair dengan kelakar itu. Hingga menit demi menit berlalu, tidak terasa waktu sudah hampir siang. Nyoto yang pertama kali mengucap pamit segera dicegah oleh Pak Purbo. Sebentar, jangan pulang dulu, masih ada satu yang belum, kata Pak Purbo yang setelah itu menyuruh mereka semua untuk mengambil wudhu. Sana, kalian berwudhu, sholat zuhur di sini sekalian, terus nanti kita mujahadah sebentar, pinta Pak Purbo seraya memanggil anaknya agar menuntunnya berjalan menuju surau kecil miliknya di belakang rumah. Tidak selang beberapa lama azan zuhur pun terdengar. Dengan mereka yang sudah siap membentuk saf di dalam surau itu. Mereka pun sholat berjamaah dengan Ustadz Sukar sebagai imamnya. Terlihat di sisi paling kiri, Pak Purbo yang menjalankan sholatnya sambil duduk di kursi. Karena memang keterbatasannya, kini yang sudah tidak sanggup melakukan gerakan sholat dengan selayaknya. Singkat cerita, sesuai yang dikatakan oleh Pak Purbo tadi, setelah selesai sholat, mereka semua bermujahadah bersama. Pak Purbo yang kali ini memimpin doa itu. Lantunan ayat suci terucap dari mulut Pak Purbo mengawali doa itu, membuat Ustadz Sukar tersentak tidak percaya. Bacaan doa sefasih ini keluar dari seseorang yang sejak pertama ia anggap sebagai dukun. Wah, orang pondok ini pastinya. Batin Ustadz Sukar yang sempat sedikit kehilangan konsentrasinya. Hingga sekira 30 menit kemudian doa pun selesai. Bagaimana? Sudah benar-benar yakin kan? Tanya Pak Purbo beberapa saat kemudian. Nggih, mantap, jawab mereka semua serentak. Dan setelah itu Pak Purbo pun berpesan untuk terakhir kalinya. Saya ingatkan sekali lagi, perjuangan ini mungkin tidak akan ada putusnya. Karena menurut saya Mahardi Wongso sepertinya tidak akan pergi. Tapi bisa saya pastikan, dia akan tunduk kepada kalian semua. Kalau dia sudah tunduk, pasti tidak akan berani lagi membuat sengkala. Memang kodratnya begitu. Manusia derajatnya harus lebih tinggi. Pesan saya lagi, barang pusaka yang sudah saya berikan, tolong dirawat dengan baik dan bijaksana. Dan kalau bisa, diturunkanlah kepada anak cucumu untuk menjaga desa, kata Pak Purbo berpesan. Yang kalian lawan ini memang jin tua, tapi saya yakin setelah ini selesai dan berhasil, selama kalian bertujuh ini masih hidup, atas kekuatan Gusti Allah, dia pasti tidak akan berani lagi. Sudah, sekarang kalian pulanglah. Hutang saya kepada Karso Tamrin sudah lunas, tukas Pak Purbo di akhir pesannya itu. Mereka pun pulang, membawa harapan besar untuk mengeluarkan desa Duku Atas dari Malapagebluk ini. Dengan wajah-wajah yang sedikit tegang di sepanjang perjalanan, mereka kini akan beranjak pulang dengan jiwa yang sudah berbeda. Saya yakin Pak Purbo itu pasti lulusan pesantren. Ngajinya bisa fasih begitu, kata Mas Panggi dalam kursi kemudi kepada Ustadz Sukar. Ya, saya juga menduga seperti itu. Tadi saja saya sempat terkejut. Wajah kejawen seperti itu, tapi cara ngajinya sama sekali tidak ada medok-medoknya, kata Ustadz Sukar. Sama seperti almarhum Mbak Karso. Kalau menurut saya, tidak terlihat, tapi sebenarnya pintar mengaji, tanggap Mas Panggi. Iya, benar sekali. Baru saja saya ingin berbicara seperti itu, sahut Ustadz Sukar. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di desanya, tepat di samping rumah almarhum Li Sukri. Mereka berhenti dan turun. Terlihat Pak Lurah dan Pak Carik yang duduk di antara pelayat, menatap ke arah orang-orang terpilih yang baru saja datang. Itu mereka sudah pada sampai, ucap Pak Lurah yang langsung bangkit dan menghampiri. Bagaimana ini? Tanya Pak Lurah yang menghampiri bersama Pak Carik dengan agak pelan membisik kepada mereka. Aman Mas Lurah, tidak usah khawatir, insya Allah sudah ketemu solusinya, tanggap Mas Panggi pelan. Sudah dimakamkan? Sahut Lek Kantong bertanya dan segera dijawab kini oleh Pak Carik. Wes Lek, sudah dari tadi, jawab Pak Carik singkat. Waduh, kalau begitu kita segera ke makam saja yuk, ajak Ustadz Sukar. Iya, ayo. Sama sekalian meletakkan barang-barang ini di rumah dulu ya. Leherku kok rasanya agak berat, ucap Pak Gugat.
mengajak teman-temannya untuk terlebih dahulu meletakkan barang pusaka pemberian Pak Purbo di rumah mereka masing-masing. "Saya ikut ke makam ya, kalau begitu saya juga belum ke sana soalnya," kata Pak Lurah saat itu. "Siap Mas Lurah, nanti ketemu di rumah Pak Carik ya. Saya dan teman-teman akan pulang dulu sebentar," jawab Ustadz Sukar. Pulanglah para orang-orang terpilih itu ke rumahnya masing-masing, menyimpan pusakanya dan kembali bertemu di rumah Pak Carik bersama Pak Lurah. Dan tanpa menunggu lama, mereka pun segera berjalan menuju pusara terakhir Lek Sukri itu, sembari melangkah menuju makam di ujung desa. Seperti orang pada umumnya, mereka terlihat saling berbincang, membicarakan bagaimana almarhum di masa hidupnya. "Sebenarnya meninggalnya Lek Sukri itu kenapa toh Pak Lurah? Kalau jenengan sudah tahu keterangan dari pihak kepolisian," tanya Mas Panggi kepada Pak Lurah di perjalanan menuju makam itu. "Kalau menurut Kapolseknya tadi sih, karena ada pendarahan parah di otaknya yang disebabkan pukulan benda tumpul. Mungkin karena dikeroyok itu," jawab Pak Lurah. "Coba saja, kemarin kita menuruti omongan Lek Sukri, yang mana ia meminta untuk tinggal sendiri di rumahnya. Mungkin kejadiannya tidak sampai seperti ini," kata Pak Gugat menyela di tengah obrolan itu. "Memang sudah garisnya, Kang. Walau sepahit apapun, tidak ada yang bisa mengutak-atik. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar semua yang sudah terenggut dari desa ini tidak sia-sia," kata Ustadz Sukar. Mereka pun terus berjalan, hingga tidak lama kemudian sampailah orang-orang itu di area makam, yang mana dengan segera mereka semua langsung berdoa di depan pusara Lek Sukri. Untuk sejenak suasana pun terlihat hikmat dan tenang. Orang-orang itu tampak khusyuk dengan doanya masing-masing. Namun tidak selang beberapa lama kemudian, suara anjing seketika memecah ketenangan itu. Semua orang tentu spontan menoleh karena suara anjing itu terdengar cukup dekat, dan terlihatlah anjing berbulu putih yang tiba-tiba saja sudah duduk seraya menjulurkan lidahnya di dekat sebuah makam yang tampaknya masih baru, yang mana makam itu adalah pusara milik Mbah Dima. "Anjing milik Mbah Dima itu, memang kata orang-orang sejak Mbah Dima meninggal, anjing itu setiap hari sering main ke sini," kata Pak Carik dengan mereka yang setelah itu kembali menuntaskan doanya. Setelah selesai berdoa, pandangan mereka kembali tertuju kepada anjing mendiang Mbah Dima itu. Masih di posisi seperti yang tadi, anjing itu duduk di dekat nisan bambu pusara sesepuh desa itu. Tatapannya seperti sedih dan hampa, seakan menyuruh mereka semua untuk berdoa di depan pusara majikannya itu. "Bogel!" teriak Mas Panggi memanggil nama anjing itu sambil menepukkan tangannya beberapa kali. Namun dia tidak bergeming. Yang ada anjing itu kini malah memeluk gundukan tanah milik majikannya itu, membuat mereka kini sedikit tersentuh dan memutuskan untuk berjalan mendekatinya. "Gel, Bogel!" ucap Mas Panggi kembali. Dan anjing milik Mbah Dima itu pun pergi beberapa saat sebelum mereka semua mulai berdoa di depan makam Mbah Dima itu. Ada satu hal yang cukup menarik. Fenomena langka itu tanpa rencana malah mematik mereka untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dalam waktu dekat ini. Orang-orang yang mereka cukup yakini kemalangannya diantar oleh tulah yang dibawa lelembut desa itu. Dimulai dari Mbak Karso, Mbak Sulastri, Nenek Bejo, Pak Sobari, Pak Mandur, Kliwon, anak Mas Panggi, Wak Jumari. Mereka semua berdoa untuk orang-orang itu. Hingga rintik hujan pun mulai turun, seakan menjadi penanda agar mereka segera pulang atau pergi dari makam itu. "Ayo, sudah yuk," ucap Nyoto menyudahi. Dan tidak lama setelah itu mereka semua pun berjalan keluar dari makam dengan berlari kecil, menerjang hujan yang tidak begitu deras itu, dan kembali ke rumah almarhum Lek Sukri untuk membantu menyambut para pelayat yang datang. Hingga sampai saat azan asar berkumandang, barulah mereka semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing, seraya bersiap untuk apa yang akan orang-orang terpilih itu lakukan nanti malam. "Nanti malam saya tunggu di rumahnya Pak Carik ya," kata Pak Lurah saat mereka akan beranjak pulang, yang mana beliau meminta agar orang-orang terpilih itu menunggu malam di rumah Pak Carik. "Siap. Apa jenengan mau bermalam di sini, Mas Lurah?" tanggap Nyoto. "Iya Mas, Mas Lurah ini mau bermalam di sini, mau menyaksikan keguguran Marni Wongso katanya,"
Sahut Pak Carik membantu menjawab. Orang-orang terpilih itu pun pulang dengan wajah-wajah yang terlihat lelah. Mereka berjalan ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, selepas maghrib, tampak Lek Kantong berjalan sedikit tergesa dan tidak begitu nyaman karena keris pemberian Pak Purbo yang terselip di balik sarungnya. Ada, keluhnya seraya mengambil pusaka itu untuk digenggamnya saja. Ia yang kebetulan melewati rumah Mas Panggi berinisiatif untuk mampir. Berangkat bareng sekalian saja ya, batin Lek Kantong sambil melangkah dan mengetuk pintu rumah Mas Panggi itu. Tidak butuh waktu lama terlihat istri Mas Panggi yang langsung membuka pintu. Lek Kantong, monggo pinara, sambut istri Mas Panggi yang segera dijawab Lek Kantong sambil menguap. Suamimu sudah berangkat tahlil? Tanya Lek Kantong singkat. Masih tidur itu malahan. Tadi saya bangunkan tidak bangun juga. Aduh, marip-marip gini malah tidur. Sana coba jenengan yang bangunkan, kali aja bisa langsung bangun, jawab istri Mas Panggi yang sepertinya agak kesal dengan suaminya sendiri. Alah, gimana sih? Ya sudah, biar saya saja yang bangunkan, kata Lek Kantong seraya masuk dan menuju kamar. Tangi, teriak Lek Kantong di telinga Mas Panggi, yang mana itu langsung berhasil membangunkan Mas Panggi meski dengan cukup terkejut. Wah, teriak Mas Panggi terkejut, yang langsung disambut gelak tawa dari Lek Kantong dan istrinya. Makanya, kalau sore-sore itu jangan tidur, sana cuci muka, terus kita berangkat tahlilan di tempat Lek Sukri, kata Lek Kantong yang masih geli dengan ekspresi Mas Panggi itu. Mas Panggi pun bangun dengan agak linglung. Ia berjalan selangkah dan berhenti di depan Lek Kantong, memandangi keris yang digenggam oleh orang yang mengerjainya itu. Ini sebenarnya mau tahlilan atau mau ngajak tawuran, kok bawa senjata segala, canda Mas Panggi yang masih terlihat ngantuk itu. Penyakit, sana buruan cepet, tanggap Lek Kantong sedikit tertawa. Singkat cerita, setelah beberapa saat bersiap, Mas Panggi dan Lek Kantong pun hendak berangkat. Terlihat Mas Panggi yang sedikit kerepotan membawa keris dan palu itu. Masa seperti ini dibawa tahlilan, gerutu Mas Panggi dan segera ditanggapi oleh Lek Kantong. Alah, tadi kan kawan-kawan sudah bilang kita dititipkan barang ini di Pak Carik dulu, tanggap Lek Kantong. Oh iya ding, jawab Mas Panggi yang mana bersamaan dengan itu ia tersadar kalau malam ini ia akan pulang lebih larut dari biasanya. Membuat Mas Panggi yang tidak tega meninggalkan istrinya sendiri, kini menyarankan agar sang istri untuk malam ini menunggunya di rumah Lek Kantong saja, mengingat jarak antara rumahnya dan rumah Lek Kantong yang cukup dekat. Dek, jenengan malam ini nunggu di rumah Lek Kantong ya, sama Yusri, pinta Mas Panggi yang menyuruh istrinya untuk menunggunya di rumah Lek Kantong bersama Yusri, istri Lek Kantong. Iya betul, biar ada temennya daripada di rumah sendiri toh. Sepertinya kami akan sampai larut, tambah Lek Kantong. Istri Mas Panggi mengerti dan mengiyakan saran dari Lek Kantong dan suaminya itu untuk menunggu di rumah Lek Kantong. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Carik, tampak di sana Pak Lurah sudah menunggu bersama Pak Carik dan seorang pria parubaya berpakaian rapi. Wajahnya seperti tampak familiar, namun saja Lek Kantong dan Mas Panggi tidak mengenal pria itu. Kula nuwun, sapa Lek Kantong dan Mas Panggi ketika masuk. Mereka bersalaman dengan Pak Carik, Pak Lurah, dan pria parubaya itu. Siapa orang ini? Seperti tidak asing, batin Mas Panggi seraya tersenyum ramah kepada orang itu. Apakah kawan-kawan belum datang? Tanya Lek Kantong basa-basi seraya duduk di kursi. Belum, palingan sebentar lagi datang, jawab Pak Lurah yang segera disela oleh Pak Carik yang ternyata mencoba untuk memperkenalkan pria parubaya yang tengah duduk bersama mereka itu. Iki Romo Beni mas, Lek. Beliau baru saja memberkati rumah saya ini loh, biar adem dan jauh dari memala. Jelas Pak Carik yang memperkenalkan orang itu sebagai Romo Beni, pastor di gerejanya. Iya mas, semoga saja segera tenang ya desa ini, sahut Romo Beni dengan lembut dan tersenyum. Tidak selang beberapa lama kemudian, Ustadz Sukar, Nyoto, Bejo dan Pak Gugat pun datang dan sempat berbincang untuk beberapa saat. Hingga tidak lama setelah itu, mereka pun segera berpindah tempat lagi ke rumah Lek Sukri untuk mengikuti tahlilan.
Di rumah Lek Sukri. Doa bersama di rumah Lek Sukri pun berjalan lancar, meski sempat ada insiden oleh istri Lek Sukri yang tiba-tiba tantrum dan pingsan. Tapi akhirnya acara doa untuk mendiang salah satu orang terpilih itu selesai juga. Malam ini harusnya menjadi malam yang cukup melegakan bagi orang-orang terpilih itu, karena harapan untuk keluar dari kepelikan ini yang sudah terlihat jelas. Tapi malam ini mereka justru seperti tampak gugup dan ragu. Walau tidak saling memberitahu, tapi terlihat jelas di raut wajah mereka semua yang semakin gusar dan gelisah saja. Bahkan itu juga terlihat ketika mereka semua sampai di rumah Pak Carik. Orang-orang terpilih itu terlihat gusar dan tidak juga membuka obrolan, membuat Pak Lurah yang agak heran pun bertanya, "Tidak ada apa-apa kan ini?" Tanya Pak Lurah kepada para orang-orang terpilih itu. "Saya kok grogi Mas Lurah, apa benar kalau kami ini orang-orang yang tepat akan menyelesaikan masalah ini?" Kata Mas Panggi di awal, seraya menyalakan sebatang rokoknya, yang mana pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Romo Beni. "Benar kok Mas, saya yakin ini sudah yang terbaik. Saya sudah mendengar semua dari Nak Heru. Memang sepertinya panjenengan inilah yang paling layak untuk menghadapi." Tanggap Romo Beni dengan tangannya yang selalu memainkan butir-butir rosario yang digenggamnya. Grek. Batin Ustadz Sukar seketika bergetar setelah mengamati setiap kata yang terucap dari Romo Beni. Meski bahkan ia tidak tahu dan tidak bisa menjelaskannya, detik itu intuisi Ustadz Sukar seperti berkata kalau Romo Beni adalah orang yang mempunyai kelebihan. Rasa yang sama ternyata juga dirasakan oleh Mas Panggi, Nyoto, Bejo, Lek Kantong dan Pak Gugat, yang mana mereka juga merasa bahwa Romo Beni bukanlah orang sembarangan. Walau sama juga, mereka tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Sepertinya kemampuan batin dari orang-orang terpilih itu sudah menajam, entah karena pusaka yang diberikan Pak Purbo atau terlalu seringnya mereka bersentuhan dengan hal-hal gaib selama ini. Hingga Pak Carik pun mulai mengungkap, yang kurang lebih menjelaskan bahwa Romo Beni adalah seorang pastor yang mempunyai penglihatan lebih. Ungkapan itu tentu secara tidak langsung mempertebal dan membenarkan intuisi yang dirasakan oleh orang-orang terpilih itu. Benar, batin mereka walau tidak menanggapi ungkapan dari Pak Carik tentang Romo Beni. "Ah, tidak juga. Saya tahu sedikit saja kok," tanggap Romo Beni yang tersenyum tipis, merendah atas apa yang baru saja dijelaskan oleh salah satu jemaatnya perihal dirinya. Suasana gelisah dan gusar pun mulai mereda. Seiring dengan mereka, kini yang saling berbincang dengan cukup hangat, hingga tidak terasa malam sudah kian larut. "Romo Beni bermalam di sini?" tanya Ustadz Sukar yang semakin akrab. "Iya Mas, saya memang sudah berencana akan bermalam di sini," jawab Romo Beni, yang mana tidak lama setelah itu, apa yang mereka tunggu sepertinya telah muncul. Samar pekik tawa terdengar di antara perbincangan mereka. Sek, kata Pak Gugat yang pertama menyadari itu. "Ada apa Kang?" jawab Lek Kantong. Suara tawa itu terdengar samar seperti dari kejauhan. "Kalian mendengar tidak?" kata Pak Gugat lagi, yang segera diiyakan oleh mereka semua. Iya, apakah ini sudah saatnya?" Mas Panggi berkata, membuat Pak Carik dan Pak Lurah mulai takut dan saling merapat. Sebentar, tunggu suaranya agak dekat dulu. Sekarang siapkan dulu barang-barangnya," ucap Nyoto menyuruh para orang-orang terpilih itu untuk segera bersiap. Keris pun sudah diselipkan di pinggangnya masing-masing. Nyoto tampak telah bersiap dengan bejana keramatnya. Ustadz Sukar menggenggam tasbihnya. Walau terlihat sedikit gugup, ia mulai bersikir dengan sejelas-jelasnya. "Ayo, ini saatnya," sentak Mas Panggi memegang palu naga dan paku besarnya. "Kalau kami sudah keluar, tolong tutup pintu, dikunci, dan jangan dibuka sampai nanti kami semua kembali," ucap Nyoto menghadap ke arah Romo Beni. Pekik tawa lelembut itu semakin mendekat, seakan menghampiri ke tempat orang-orang terpilih itu berada. Sampai akhirnya suara tawa itu benar-benar terdengar berada di depan rumah Pak Carik dengan lantang, parau dan kencang. Suasana tentu berubah menjadi tegang. Istri Pak Carik dan Yosep anaknya sampai terbangun karena mendengar suara itu. Apa itu?" kata istri dan anak Pak Carik yang keluar dari kamarnya.
seraya memeluk bantalnya. "Shh, tenang dulu," ucap Pak Carik yang juga tampak pucat dan ketakutan. Hingga suara tawa itu pun hilang, namun segera berganti dengan suara nyanyian Jawa, menggumam khas dari Marni Wongso itu. "Brengsek," sentak Mas Panggi hendak melangkah namun ditahan oleh Ustadz Sukar. "Sebentar, saya menata hati terlebih dahulu," kata Ustadz Sukar mencegah Mas Panggi. Ustadz Sukar menghirup nafasnya dalam-dalam dan mulai membaca ayat kursi dengan landai, pelan, dan mencoba untuk membaca ayat itu dengan setepat-tepatnya. Dan, "Ayo," Ustadz Sukar menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada kawan-kawan untuk keluar, memeriksa lelembut biadab yang tengah bernyanyi itu, tapi mereka semua tampak ragu dan terlihat seperti saling menunggu. Siapakah yang akan keluar terlebih dahulu? Sampai akhirnya, siapa lagi kalau bukan Mas Panggi menjadi orang pertama yang memberanikan diri untuk keluar. "Mas, tidak urusan," ucap Mas Panggi berlari keluar dari rumah Pak Carik. Di luar rumah, Mas Panggi yang menggenggam palu dan paku itu dibuat berdiri mematung. Nalarnya sejenak seakan masih mencoba mencerna dengan apa yang kini nampak di depan matanya itu. Terlihat lelembut yang diduga kuat adalah Marni Wongso itu tengah jongkok mengukik-ngukik tanah seraya masih bernyanyi. Perawakannya terlihat samar, namun begitu jelas membentuk sebuah tubuh seorang wanita dengan ukuran yang tidak wajar. Nyoto, Ustadz Sukar, Lek Kantong, Bejo, dan Pak Gugat sudah berada di belakang Mas Panggi. Dan ceklek, pintu juga sudah ditutup dan dikunci dari dalam oleh Romo Beni. Dan lonte eceran, sentak Mas Panggi. Entah sekacau apa pikirannya saat itu, sehingga kata-kata itu yang malah keluar dari mulutnya. Tapi yang jelas, lagi-lagi berhasil memberhentikan nyanyian aneh dari lelembut itu, yang kini mulai menoleh dan menyeringai ke arah mereka. Disusul oleh Nyoto, yang mulai melemparkan garam dari bejana keramatnya ke arah Marni Wongso itu. "Ah!" teriak Nyoto dengan segenap keberaniannya, yang berbalas dengan rintihan Marni Wongso yang mengerang serak dan kini melayang menghadap ke arah mereka. Senyumnya tampak marah dan mulai mendekat dan semakin mendekat, dan kini Marni Wongso berada tepat di depan wajah Mas Panggi. Karena memang di antara kawan-kawannya, ialah yang berada di posisi paling depan. Nyali siapa yang tidak menciut, bertatapan dari wajah ke wajah kepada makhluk yang mukanya sangat tidak wajar itu. Mas Panggi untuk sejenak sempat memejamkan matanya, sedikit memundurkan kepala untuk menjauh dari wajah lelembut biadab itu. Begitu juga dengan yang lain, yang kini menjadi mematung membisu. Hanya Ustadz Sukarlah yang masih bertahan berjibaku membaca ayat-ayat itu, meski dengan sedikit terbata dan keluh. Namun lagi-lagi keajaiban campur tangan dari Tuhan kembali turun ke Mas Panggi. Ketika tiba-tiba saja, wajah Kliwon anaknya yang sudah meninggal itu terngiang kuat di pikirannya, membuatnya marah dan kembali tidak bisa ditakut-takuti. "Brengsek," ucap Mas Panggi membuka matanya, dan entah inisiatif dari mana, langsung diludahinya wajah samar Marni Wongso itu olehnya. "Jom!" Bahagian itu geni, nyatanya ludah dari Mas Panggi membuat Marni Wongso terbang berlari. Mereka yang masih di depan rumah Pak Carik itu masih saja tertegun, bahkan beberapa di antaranya masih tampak memejamkan matanya. Sampai akhirnya, Nyoto yang sepertinya tahu kemana arah Marni Wongso pergi pun langsung berkata kepada teman-temannya itu, "Lari ke arah utara, pasti menuju Kalilanang. Ayo, kejar, kejar!" sentak Nyoto. Ustadz Sukar segera berlari mendahului sambil menyeret lengan Mas Panggi dan disusul oleh yang lainnya. Mereka berlari kecil menuju Kalilanang. Mereka terus berlari dan berlari, namun semakin jauh mereka berlari, mereka sepertinya mulai menyadari suasana desa yang mendadak menjadi senyap. "Apakah benar tadi menuju utara?" ucap Bejo seraya mereka sendiri melambatkan langkahnya. "Benar, saya yakin tadi larinya menuju utara," jawab Nyoto dan kembali mengajak teman-temannya mempercepat langkahnya kembali. Dan dengan tergopoh-gopoh, akhirnya sampailah mereka di ujung paling utara desa Duku Atas ini, yaitu di bibir lereng turunan menuju Sendang Kalilanang yang mereka tuju. Masih seperti tadi, suasana terasa senyap, hanya bising dari Pak Gugat saja yang sekarang malah sibuk memukul-mukul senter baterainya yang mati. "Tetap di sini dia," kata Mas Panggi yang terengah,
Sampai akhirnya setelah menyiapkan penerangan seadanya, mereka pun menuruti sendang Kalilanang itu dan langsung berjalan menuju pohon trembesi yang konon menjadi tempat tinggal Marni Wongso. Mereka semua kini berdiri di depan pohon besar itu dengan suasana yang malah makin senyap saja. Duk, duk. Ustadz Sukar sedikit menyikut tubuh Nyoto. Wajahnya pucat dan seperti berisyarat kalau mulutnya mulai lelah dari tadi tidak henti berdoa. Dan Allahu Akbar. Srek. Suara lemparan garam dari Nyoto menyentuh daun pohon trembesi itu. Meski tidak bergeming, Nyoto kembali melempar garam dari bejana keramatnya itu berulang kali. Sampai akhirnya, semua itu terbalaskan oleh suara rintihan Marni Wongso yang kini terdengar dari balik pohon. "Keluar kamu Marni Wongso!" teriak Mas Panggi. Hingga muncullah wajah yang mengintip dari balik pohon trembesi itu. Wujudnya tidak begitu terlihat jelas, dan hanya matanya lah yang terlihat putih menyala. Siapa lagi kalau bukan Marni Wongso, sosok yang kini terlihat mengintip sambil merintih itu. Nyoto pun melemparkan garam lagi, membuat Marni Wongso tentu semakin merintih, dan kini mulai merangkak naik dan bergelantung di dahan pohon yang menjulang tepat di atas mereka. "Allahu Akbar," ucap Pak Gugat yang berada tepat di bawah dahan yang digelantungi oleh Marni Wongso itu. Sampai akhirnya, Ustadz Sukar sedikit mendorong tubuh Mas Panggi sebagai isyarat agar Mas Panggi segera menancapkan paku itu. Dan tidak lama setelah itu, "Allahu Akbar," sentak Mas Panggi yang berlari dan langsung menancapkan paku itu ke batang pohon. "Mati kamu, mati kamu," teriaknya sambil terus mengayun palunya, mematik paku itu semakin dalam, dalam dan dalam. Bersamaan dengan itu, teriakan Marni Wongso langsung memekik keras, beriring dengan angin kencang seperti badai yang tiba-tiba berkutat dan berputar di area Kalilanang itu. "Ayo, cepat tanam tali itu!" teriak Nyoto ke arah Pak Gugat, Bejo dan Lek Kantong, seraya terus melemparkan garam dari bejananya ke arah Marni Wongso. Pak Gugat, Lek Kantong dan Bejo segera mendekat ke bawah pohon, menggali tanah di sela-sela akar dengan tangannya masing-masing, diiringi oleh teriakan Marni Wongso yang lebih mirip seperti hewan itu. Hingga akhirnya 3 tali kafan itu pun selesai ditanam, bersamaan dengan angin kencang yang kian mereda, dan Marni Wongso yang sudah menghilang tidak terlihat lagi di atas pohon. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Sukar yang kini menghentikan doanya. Setelah mereda, kini semua tampak lemas dan menjatuhkan dirinya terduduk di atas tanah dekat pohon itu. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap mereka menenangkan dirinya masing-masing. Namun, ada satu kejanggalan lagi di antara mereka semua, yaitu ada satu orang yang masih terdiam tanpa ekspresi. Orang itu adalah Mas Panggi. Dengan posisi yang membelakangi teman-temannya itu, ia masih tidak bergeming. "Mas, Mas," panggil Pak Gugat yang juga tidak sedikit pun direspon oleh Mas Panggi. Sampai akhirnya, Ustadz Sukar pun menghampiri dan betapa kagetnya ketika ia melihat hidung Mas Panggi sudah mengeluarkan dengan darah. "Waduh," ucap Ustadz Sukar bersamaan dengan Mas Panggi yang terhuyung ke belakang. "Mas, Mas," kata Ustadz Sukar lagi seraya menepuk-nepuk kepala Mas Panggi yang kini ditopangnya. Namun setelah beberapa kali disadarkan, nyatanya tetap tidak ada respon dari Mas Panggi. Sepertinya ia sudah tidak sadarkan diri. Tapi nyatanya tidak ada cara lain untuk membawanya pulang selain dengan menggendongnya bersama-sama. "Wis, kita angkat saja bersama-sama," ucap Lek Kantong memberi saran. Dan akhirnya, meski dengan sedikit kewalahan, mereka pun akhirnya mengangkat dan membawa kawannya yang bertubuh tinggi dan besar itu untuk berjalan kembali ke selatan menuju rumah Pak Carik. Singkat cerita, setelah berjibaku dengan sekuat tenaga untuk membawa Mas Panggi, akhirnya sampailah mereka di rumah Pak Carik. Mereka segera mengetuk pintu dengan keras. "Bukai, bukai," ucap mereka menggedor pintu. Tampak di sana Romo Beni yang membukakan pintu. Tanpa sapa, mereka pun masuk begitu saja dan langsung membaringkan Mas Panggi di lantai rumah Pak Carik itu. "Mas, Mas, Mas," sentak Nyoto gelisah menepuk-nepuk pipi Mas Panggi. Semua orang terlihat panik memegang kepalanya masing-masing. Saat itu mereka tentu takut hal buruk akan terjadi kepada Mas Panggi. Namun beruntung, itu tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian Mas Panggi terbangun dengan tiba-tiba. "Ah,
sentaknya hingga terduduk. Seperti orang yang terbangun dari sebuah mimpi buruk. Nafasnya terengah seraya melihat sekitar dengan tatapan linglung. Dan, "Ya Allah," ucapnya beberapa saat kemudian, seraya memegang hidungnya yang masih sedikit berdarah. Membuat semua orang mendadak lega melihatnya. Akhirnya, Mas Panggi, sang cocot kencono, sadar juga. "Alhamdulillah, saya kira kamu akan mati," teriak Lek Kantong ketika melihat itu. Mas Panggi pun segera dipapa untuk duduk di kursi, bersamaan dengan istri Pak Carik yang keluar membawa selembar kain dan air hangat untuk membasuh dan membersihkan darah di wajah Mas Panggi itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Seiring suasana yang perlahan mulai melandai tenang, masih bersama Pak Carik, Pak Lurah dan Romo Beni, orang-orang terpilih itu kini duduk bersama dan terlihat masih saling menata nafas serta nalarnya. Setelah apa yang terjadi? "Semoga saja ini sudah benar-benar selesai," kata Ustadz Sukar menutup malam itu. Dan inilah akhir dari semua ketidakmasuk akalan ini. Dengan tunduknya Marni Wongso di tangan orang-orang terpilih itu, terlepas dari nyawa-nyawa yang sudah terenggut, pada akhirnya pintu panggebluk ini berhasil ditutup. Hari demi hari pun berlalu, bersamaan dengan pekik tawa, malah, tulah dan teror dari Marni Wongso yang sudah tidak terdengar lagi. Walau kadang masih ada ketakutan-ketakutan yang membekas, tapi seiring berjalannya waktu, desa Duku Atas ini perlahan mulai tenang dan tentram seperti selayaknya. Walau tidak bisa dipungkiri, kejadian ini pasti akan selalu diingat dan membekas menjadi tambahan catatan sejarah untuk desa Duku Atas ini, tentang timbul dan tenggelamnya legenda hantu desa Marni Wongso itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita Marni Wongso, sang legenda hantu desa ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan cerita-cerita lainnya dari tulisannya Agil R. Saputra, nanti teman-teman bisa kunjungi langsung akun karya karsa beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.